semuanya, salam harmoni. Perkenalkan saya anggota dari kelompok 1 yang pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan membawakan materi dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diempu langsung oleh Ibu Irvina. Rekan-rekan sekalian, sebuah kutipan datang dari Pramudia Anantatur yang berbunyi, pada setiap awal pertumbuhan, katanya semua hanya meniru. Setiap kita semasa kanak-kanak juga hanya meniru. Tetapi kanak-kanak itu pun akan dewasa dan mempunyai perkembangannya sendiri. Dari kutipan tersebut berkenaan dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini dengan judul materi Faktor Dasar Pertumbuhan dan Perkembangan pada Peserta Didik serta Fase-fase Perkembangan. Dengan submateri yang pertama konsep perkembangan dan pertumbuhan, yang kedua faktor dasar pertumbuhan dan perkembangan, yang ketiga fase-fase perkembangan, dan yang terakhir periode perkembangan. Langsung saja kita masuk ke konsep perkembangan dan pertumbuhan. Apa sih itu perkembangan? Sederhananya, Seifert dan Hoffnung 1944 mendefinisikan perkembangan sebagai long-term in a person growth, feeling, pattern of think, social relationship, and motor skill. Sedangkan menurut Hurlock 1980, perkembangan adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Perkembangan berkaitan dengan perubahan kualitatif dan kuantitatif. Dapat didefinisikan sebagai deretan progresif dari perubahan yang teratur dan koheren. Progresif menandai bahwa perubahan terarah, membimbing maju dan bukan mundur. Teratur dan koheren menunjukkan adanya hubungan yang nyata antara perubahan yang terjadi dan yang telah mendahului atau mengikutinya. Hurlock 1999. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan, perkembangan mengandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju ke tahap kematangan melalui proses pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Perkembangan menghasilkan bentuk dan ciri-ciri kemampuan baru yang berlangsung dari tahap aktivitas yang sederhana ke tahap yang lebih tinggi atau kompleks, menyangkut kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menjadi dewasa. Perkembangan dapat dikatakan sebagai suatu proses yang kekal dan tetap, tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif, reversible, terus berlangsung semasa hidup, serta progresif atau berkesinambungan. Contoh kecil adalah anak yang baru lahir. Belum bisa apa-apa bukan? Tetapi seiring perkembangannya, ia akan bisa mulai merangkak, mulai belajar berdiri, berjalan, dan perkembangan tersebut akan terus berlangsung sampai anak tersebut bisa berlari, melompat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pertumbuhan. Tentunya dalam konsep perkembangan terkandung pertumbuhan. C.P. Chaplin 2002 mengartikan pertumbuhan sebagai suatu pertambahan atau kenaikan dalam ukuran dari bagian-bagian tubuh atau dari organisme sebagai suatu keseluruhan. Sedangkan Ahmad Thawani 1998 mengartikan pertumbuhan sebagai perubahan jasad yang mengikat dalam ukuran atau size sebagai akibat dari adanya perbanyakan atau multiplication sel-sel. Dari beberapa pengertian pertumbuhan tersebut, dapat dipahami bahwa pertumbuhan dalam konteks perkembangan merujuk pada perubahan kuantitatif yang dapat dihitung, bersifat irreversible, dan dapat berhenti pada usia tertentu. Pertumbuhan mengacu pada satu aspek utama, yaitu aspek fisik. Pertumbuhan fisik bersifat meningkat, menetap, dan kemudian akan mengalami kemunduran sejalan bertambahnya usia. Ini menandakan pertumbuhan fisik ada puncaknya. Dengan kata lain, pertumbuhan berkenaan dengan penyempurnaan struktur yang merujuk pada aspek fisik atau pertumbuhan sampai titik optimum yang kemudian menurun menuju keruntuhannya. Contoh, seorang anak kecil yang belum memiliki rambut. Karena proses pertumbuhan, dia akan mulai tumbuh rambut dari baby hair hingga panjang yang akhirnya jika sudah tua nanti ia akan menjadi uban atau mengalami kerontokan rambut karena faktor usia. Sekian dari saya, pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, rekan-rekan semuanya, di sini saya akan memaparkan materi mengenai
faktor-faktor pertumbuhan dan juga faktor-faktor perkembangan. Dimulai dari faktor-faktor pertumbuhan. Faktor-faktor pertumbuhan dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama, faktor genetik dan keturunan. Faktor genetik tentu kita ketahui bersama merupakan faktor yang berperan paling besar dalam mempengaruhi pertumbuhan seorang anak. Pertumbuhan tersebut meliputi tinggi badan, tinggi atau pendek, kemudian berat badan, kita berisi atau kurus, kemudian warna mata. Biasanya di Indonesia kita dominan memiliki warna pupil mata kecoklatan, sedangkan di luar negeri orang-orang memiliki warna mata seperti biru, hijau, bahkan abu-abu. Kemudian warna kulit, putih, kuning langsat, sawo matang, coklat maupun gelap. Dan yang terakhir, rambut, tebal tipisnya rambut, ikal maupun lurus. Kedua, pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor hormon. Faktor hormon pertumbuhan manusia atau yang disebut dengan human growth hormone adalah suatu hormon anabolik yang berperan sangat besar dalam pertumbuhan dan pembentukan tubuh. Growth hormone atau GH berperan meningkatkan ukuran dan volume dari otak, rambut, otot, dan organ-organ di dalam tubuh. Hormon lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan yaitu hormon tiroid yang berfungsi mengatur metabolisme tubuh, kemudian hormon kortisol yang berfungsi membuat kadar gula darah, lemak, dan asam amino meningkat dalam darah. Kemudian, hormon reproduksi yang meliputi follicle stimulating hormone atau FSH, kemudian luteinizing hormone atau LH. Selanjutnya, hormon testosteron yang pada umumnya dominan pada pria, kemudian hormon estrogen yang pada umumnya dominan pada wanita. Yang ketiga adalah faktor gizi. Faktor gizi juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam pertumbuhan manusia. Karena apabila gizi telah seimbang, maka pertumbuhan seorang anak juga akan lebih optimal. Terpenuhinya minyak dan garam secukupnya, protein seperti nabati dan hewani yang seimbang, kemudian sayuran yang lebih banyak jumlahnya daripada buah-buahan, karbohidrat, air putih 8 gelas sehari, serta diimbangi dengan olahraga dan juga menjaga kebersihan. Yang terakhir, pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor kesehatan. Faktor ini juga berkaitan erat dengan faktor-faktor sebelumnya. Genetik yang mempengaruhi riwayat penyakit dan kesehatan pada keturunan, gizi yang seimbang akan berpengaruh pada daya tahan tubuh sehingga berpengaruh pada kesehatan. Maka dari itu, berolahraga dengan teratur dan memenuhi keseimbangan gizi akan membantu dalam pertumbuhan yang baik. Selanjutnya, kita beralih ke faktor-faktor perkembangan yang dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan juga eksternal. Dimulai dari faktor internal, gen dan sifat bawaan. Ini biasanya kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua sehingga memiliki pengaruh kepada perkembangan individu baik secara fisik, kognitif, serta emosi. Selain itu, kecerdasan, sifat, kepribadian orang tua juga biasanya menurun pada individu dan memberikan pengaruh yang cukup besar. Kemudian, kecerdasan. Kecerdasan yang berbeda-beda merupakan kemampuan manusia yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal seperti kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. J.J. Rosen menyatakan bahwa anak yang cerdas dilahirkan dari orang tua yang cerdas pula. Dan berdasarkan riset ahli University of Washington yang membuktikan kecerdasan seorang anak lebih besar bersumber dari ibunya yang memiliki 2 kromosom X, tempat dari gen kecerdasan. Yang ketiga, bakat khusus. Individu terlahir dengan bakat tertentu baik langsung dapat diketahui maupun yang masih terpendam, sehingga harus terus digali. Bakat tidak hanya terkait kemampuan akademik atau intelijensi, tetapi juga kemampuan lain terkait kreativitas dan non-akademik, seperti halnya menghasilkan suatu karya. Kemudian yang terakhir, kepribadian. Perilaku individu yang dipengaruhi aspek fisiologis, kognitif, serta afektif individu dalam beradaptasi selama hidupnya. Kepribadian berasal dari faktor genetis. Seiring berjalannya waktu, ada penyesuaian kepribadian secara bertahap. Kemudian, faktor eksternal dari perkembangan. Yang pertama, kesehatan. Kondisi fisik sangat berpengaruh dalam kemampuan individu melakukan proses belajar.
Individu yang sehat dapat menjalankan kegiatannya dengan optimal, sehingga kesehatan harus ditinjau dengan nutrisi yang cukup dan seimbang. Dengan demikian, peserta didik sudah siap secara fisik untuk melakukan kegiatannya. Yang kedua, peran keluarga. Keluarga merupakan kelompok terdekat dan pertama yang dimiliki individu. Keluarga berperan sebagai tempat pendidik pertama dalam penanaman dasar-dasar pengetahuan individu seperti keterampilan hidup. Pola asuh yang tepat dalam keluarga membantu peserta untuk berkembang sesuai dengan fase yang harus dilewati. Kemudian yang ketiga, lingkungan sosial. Bagaimana individu dapat memilih dengan baik lingkungan sosial tempatnya berkembang yang tentu berpengaruh pada kondisi fisik, psikologis, serta kognitif. Penanaman norma, segala hal di sekitar individu, baik itu orang lain, kondisi lingkungan, fasilitas, bahkan media sosial, lingkungan yang baik ataupun buruk akan mempengaruhi tergantung bagaimana cara individu merespon lingkungan tersebut. Kemudian, yang terakhir adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi jelas menjadi salah satu penunjang perkembangan, karena kecukupan finansial dapat memenuhi kebutuhan individu dari segi gizi, kesehatan, dan juga kecerdasan. Karena orang yang cukup dari segi finansial, biasanya tingkat pendidikannya lebih bagus dan terfasilitasi. Namun, hal ini tidak juga menutup kemungkinan individu yang kurang dari segi finansial tidak dapat mengalami perkembangan yang baik. Sekian penyampaian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi dari rekan saya mengenai fase-fase perkembangan dan periode perkembangan. Dimulai dari fase-fase perkembangan, yaitu dapat diartikan sebagai penahapan atau pembabakan rentang perjalanan kehidupan individu yang diwarnai ciri-ciri khusus atau pola tingkah laku tertentu. Apa saja sih bagian-bagian dari fase-fase perkembangan? Terdapat 4 fase perkembangan, yaitu fase berdasarkan biologis, berdasarkan didaktis, berdasarkan psikologis, dan yang terakhir berdasarkan sosiologis. Dimulai dari fase perkembangan berdasarkan biologis, yaitu pembagian tahapan-tahapan perkembangan anak berdasarkan biologis. Biologis yang dimaksud yaitu terletak pada gejala-gejala berubahnya fisik anak. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang fase berdasarkan biologis yaitu Aristoteles, Maria Montessori, Elizabeth B. Hurlock, dan ahli-ahli lainnya. Yang pertama, menurut Aristoteles, ia membagi masa periodisasi perkembangan selama 21 tahun dalam 3 masa, yaitu yang pertama, fase anak kecil dari baru lahir hingga berusia 7 tahun. Fase ini diakhiri dengan pergantian gigi. Lalu yang kedua, fase anak sekolah dari umur 7 sampai 14 tahun. Fase ini dimulai dari tumbuhnya gigi baru sampai timbulnya gejala berfungsinya kelenjar-kelenjar kelamin. Yang ketiga, fase remaja atau pubertas. Dimulai dari usia 14 tahun sampai 21 tahun. Disebut masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Fase ini dimulai dari bekerjanya kelenjar-kelenjar kelamin sampai akan memasuki masa dewasa. Yang pertama, menurut pendapat Aristoteles, ia membagi masa periodisasi perkembangan selama 21 tahun dalam 3 masa, yaitu masa anak kecil dari anak baru lahir sampai berumur 7 tahun. Yang kedua, masa anak sekolah dari umur 7 sampai 14 tahun. Yang ketiga, masa remaja atau pubertas dari umur 14 tahun sampai 21 tahun. Yang kedua, menurut pendapat Maria Montessori, pembagian fase-fase perkembangan berdasarkan biologis meliputi periode pertama, yaitu dari anak baru lahir sampai berusia 7 tahun, periode 2, anak berusia 7 tahun sampai 12 tahun, periode 3, anak berusia 12 tahun sampai 18 tahun, dan yang terakhir periode 4, anak berusia 18 ke atas. Lalu pendapat yang ketiga dari Elizabeth B. Hurlock yang membagi perkembangan individu berdasarkan konsep biologis atas 5 fase, yaitu yang pertama, fase prenatal sebelum lahir, mulai konsepsi sampai proses kelahiran. Yang kedua, fase infansi, masa kecil, mulai lahir sampai usia 14 hari. Lalu yang ketiga, fase babyhood atau bayi, mulai dari usia 2 minggu sampai sekitar umur 2 tahun. Yang keempat, fase childhood atau anak-anak, mulai usia 2 tahun sampai usia pubertas. Dan yang terakhir, fase adolescence atau remaja, mulai usia 11 tahun sampai 21 tahun. Lalu yang selanjutnya, fase berdasarkan didaktis.
merupakan penetapan tahapan-tahapan perkembangan anak yang ditinjau dari instruksional pendidikan. Hal ini bisa dilihat dari segi materi atau apa yang harus diajarkan kepada anak, bagaimana cara mengajari atau mendidik anak, bahasa yang digunakan dalam mengajari atau mendidik anak, dan kemampuan anak menerima materi pelajaran. Johann Amos Comenius, seorang ahli pendidikan di Moravia, yang membagi fase perkembangan didaktis, yaitu yang pertama, anak baru lahir sampai 6 tahun, yaitu sekolah ibu, anak berusia 6 tahun sampai 12 tahun, yaitu sekolah anak, 12 tahun sampai 18 tahun, yaitu sekolah bahasa Latin atau sekolah remaja, dan yang terakhir 18 sampai 24 tahun, yaitu sekolah tinggi dan pengembaraan. Yang selanjutnya, yaitu fase perkembangan berdasarkan psikologis, merupakan penetapan tahapan-tahapan perkembangan anak yang lebih dititik beratkan pada perkembangan kejiwaan atau psikis. Beberapa ahli yang mengemukakan tentang fase perkembangan berdasarkan psikologis yaitu Oswald Krauch dan Konstam. Menurut pendapat Oswald Krauch, ciri-ciri psikologis yang digunakan adalah pandangannya terhadap anak-anak yang umumnya memiliki keguncangan jiwa yang dimanifestasikan dalam bentuk sifat Krauch atau keras kepala. Atas dasar ini, ia membagi masa perkembangan dalam 3 fase, yaitu fase anak awal, dari lahir sampai berusia 3 tahun, yang kedua fase keserasian sekolah, dari umur 3 sampai 13 tahun, dan yang terakhir fase kematangan, dari anak berumur 14 sampai 19 tahun. Lalu, menurut pendapat Konstam, membagi fase perkembangan psikologis menjadi 5 fase, yaitu yang pertama, periode vital dari anak baru lahir sampai berusia 1,5 tahun, lalu periode estetis umur 1,5 tahun sampai 7 tahun, periode intelektual atau fase sekolah umur 7 sampai 14 tahun, fase sosial atau remaja umur 14 sampai 21 tahun, dan yang terakhir periode matang umur 21 tahun ke atas. Fase yang terakhir yaitu fase perkembangan berdasarkan sosiologis, merupakan penetapan tahapan-tahapan perkembangan yang ditinjau dari aspek ilmu sosial, budaya, perlakuan atau kebiasaan masyarakat terhadap perkembangan yang dilalui oleh anak dalam waktu tertentu. Menurut Auget Comte, fase perkembangan sosiologis dibagi menjadi 3, yaitu tahap teologis, tahap metafisis, dan tahap positif. Lalu selanjutnya, periode perkembangan. Terdapat 8 periode perkembangan, yaitu yang pertama, periode pranatal atau pralahir. Periode paling awal dimulai sejak proses pembuahan, anak dalam kandungan, sampai anak tersebut lahir. Yang kedua, periode neonatus. Periode ini adalah periode bayi yang baru lahir atau neonat, dimulai dari anak baru lahir sampai berusia 14 hari. Yang ketiga, periode bayi, yang dimulai dari usia 2 minggu sampai 2 tahun. Lalu yang keempat, periode kanak-kanak yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu periode kanak-kanak awal atau dini, ketika anak sudah mulai memasuki pendidikan anak usia dini atau taman kanak-kanak pada umur 2-6 tahun. Lalu periode kanak-kanak madya atau lanjut, yang biasanya anak-anak duduk di sekolah dasar dari umur 7-13 tahun. Yang kelima yaitu periode pubertas atau remaja. Masa remaja adalah masa transisi dari usia anak-anak menuju dewasa. Biasanya, anak-anak usia 11-16 tahun memasuki periode ini. Yang keenam, periode dewasa awal. Periode ini ada pada rentang usia 16-40 tahun. Lalu yang ketujuh, periode dewasa tengah. Individu usia 40-60 tahun berada dalam periode ini. Lalu yang kedelapan, periode dewasa akhir. Pada periode ini, masa pertumbuhan dan perkembangan manusia akan mengalami penurunan atau kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah menonton video sampai akhir. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.